Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat iman sampai saat ini. Sholawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak diberi syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Marlia MAG selaku dosen pembimbing di kelas kami ini, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu nama saya Ananda Ibnu Sobri Hasibuan dan teman-teman saya bernama Putri Sakinah, dan yang kedua yaitu Valia Ardelia Nasution. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjelaskan materi kami, yaitu yang berjudul Sistem Keuangan dan Lembaga Keuangan di Indonesia. Baik, pembaca pertama yaitu akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Valia Ardelia Nasution. Kepada Valia, persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valia Ardelia Nasution. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut. Pada tanggal 14 Desember 1912, bursa efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1914 hingga 1918, bursa efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1925 hingga dan 1912, bursa efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan bursa efek di Semarang dan Surabaya. Pada awal tahun 1939, karena isu politik Perang Dunia Kedua, bursa efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Bursa efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1952, bursa efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan Undang-Undang Darurat Pasar Modal 1952 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Lukman Wiradinata dan Menteri Keuangan Profesor Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo. Instrumen yang diperdagangkan yaitu obligasi pemerintah rakyat Indonesia pada tahun 1950. Pada tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda bursa efek makin tidak aktif. Pada tahun 1956 hingga 1977, perdagangan di bursa efek vakum. Tanggal 10 Agustus tahun 1977, bursa efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto, dijalankan di bawah Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal. Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publik PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. 1977 hingga 1987, perdagangan di bursa efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibanding instrumen pasar modal. 1987 ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987, Pakdes 87 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. Tahun 1988 hingga 1990, paket deregulasi. 2 Juni 1988, Bursa Paralel Indonesia atau BPI mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE, sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer. Desember 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 Pakdes 88 yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go publik dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya BES mulai beroperasi dan dikelola oleh perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya.
13 Juli 1992, swastanisasi BEJ Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. 22 Mei 1995, sistem otomatis perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS, Jakarta Automated Trading System. 10 November 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini diberlakukan mulai Januari 1996. 1995, Bursa Paralel Indonesia berjejer dengan Bursa Efek Surabaya. 3 Juli 1997, lahir Dana Reksa Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warkat atau scriptless trading mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia. Pada 3 Juli tahun 2000, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Pada tahun 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Pada tanggal 14 Maret 2003, pasar modal syariah diresmikan oleh Menteri Keuangan Budiono didampingi Ketua Bapepam Herwidayatmo, wakil dari MUI, wakil dari DSN, para direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku, dan asosiasi profesi di pasar modal. Pada tahun 2007, penggabungan BEJ dan BES berdasarkan kesepakatan RUU PSLB pada tanggal 30 Oktober 2007, yang kemudian dituangkan dalam akta penggabungan dan berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November 2007. Pada tahun 2011 dibentuk Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, yaitu indeks yang mencerminkan pergerakan saham-saham yang masuk dalam daftar syariah DES yang dikeluarkan oleh Bapepam dan link OJK. Isi diharapkan dapat menjadi acuan tambahan bagi investor untuk berinvestasi saham syariah. Tahun 2013, pasar modal syariah beralih pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan. MUI, wakil dari DSN, para direksi perusahaan efek, pengurus organisasi pelaku, dan asosiasi profesi di pasar modal. Pada tahun 2007, penggabungan BEJ dan BES berdasarkan kesepakatan RUU PSLB pada tanggal 30 Oktober 2007, yang kemudian dituangkan dalam akta penggabungan dan berganti nama menjadi PT Bursa Efek Indonesia atau BEI, yang resmi beroperasi sejak tanggal 1 November 2007. Pada tahun 2011 dibentuk Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, yaitu indeks yang mencerminkan pergerakan saham-saham yang masuk dalam daftar syariah DES yang dikeluarkan oleh Bapepam dan link OJK. Isi diharapkan dapat menjadi acuan tambahan bagi investor untuk berinvestasi saham syariah. Tahun 2013, pasar modal syariah beralih pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian sistem keuangan. Dari sudut moneter, sistem keuangan itu didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sistem moneter dan di luar sistem moneter. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan uang primer dan bank-bank pencipta uang giral. Sedangkan lembaga keuangan lainnya termasuk dalam kelompok di luar sistem moneter. Definisi lainnya memberikan penekanan pada lembaga keuangan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan bagian sistem moneter, sedangkan lembaga keuangan non-bank merupakan sistem di luar sistem moneter. Sistem keuangan Indonesia dijalankan oleh Bank Sentral pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Perbankan UU Nomor 10 Tahun 1998, Pegadaian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, dan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985, Perusahaan Perasuransian pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Dana Pensiun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan Lembaga Pembiayaan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Sistem moneter Indonesia terdiri atas otoritas moneter dan bank-bank pencipta uang giral. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dari tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Pemerintah dalam bank sentral ini bisa melakukan dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai multiplier dan secara langsung berapa besarnya uang inti, serta berbagai instrumen kebijakan moneter yang berpengaruh dalam menjaga stabilitas moneter. Hubungan kait-mengkait antara lembaga-lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang disebut sebagai sistem moneter. Jadi, yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank serta lembaga yang dapat ikut menciptakan uang giral. Bank-bank pencipta uang giral ini bank yang karena jenis usahanya diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro atau rekening tabungan lainnya. Di Indonesia hanya bank umum yang diperbolehkan menerima simpanan giro di samping bentuk simpanan lain, misalnya tabungan, deposito berjangka, dan penerbitan sertifikat deposito. Pada umumnya bentuk simpanan tersebut berjangka pendek dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat tidak digolongkan sebagai bank pencipta uang giral karena menurut undang-undang tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro. Bank umum sebagai bank pencipta uang giral kepada otoritas moneter diharuskan mempertahankan sejumlah tertentu dana baik yang disimpan pada kas bank maupun dalam rekening gironya. Pada bank sentral keharusan mempertahankan dana tertentu bagi bank dikenal sebagai cadangan likuiditas wajib minimum. Fungsi utama sistem moneter antara lain: 1. Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. 2. Sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang disebut sebagai sistem moneter. Jadi, yang termasuk dalam sistem moneter adalah bank-bank serta lembaga yang dapat ikut menciptakan uang giral. Bank-bank pencipta uang giral ini bank yang karena jenis usahanya diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro atau rekening tabungan lainnya. Di Indonesia hanya bank umum yang diperbolehkan menerima simpanan giro di samping bentuk simpanan lain, misalnya tabungan, deposito berjangka, dan penerbitan sertifikat deposito. Pada umumnya bentuk simpanan tersebut berjangka pendek dan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat tidak digolongkan sebagai bank pencipta uang giral karena menurut undang-undang tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro. Bank umum sebagai bank pencipta uang giral kepada otoritas moneter diharuskan mempertahankan sejumlah tertentu dana baik yang disimpan pada kas bank maupun dalam rekening gironya. Pada bank sentral keharusan mempertahankan dana tertentu bagi bank dikenal sebagai cadangan likuiditas wajib minimum. Fungsi utama sistem moneter antara lain: 1. Memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. 2. Sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan konvensional. Bank konvensional adalah lembaga keuangan bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem bunga. Artinya, ketika bank menghimpun dana dalam bentuk simpanan, maka nasabah berhak atas imbal hasil berdasarkan tingkat suku bunga tetap yang ditentukan bank.
Begitupun pada sektor kredit atau pinjaman. Ketika bank konvensional memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, maka bank berhak mendapatkan imbalan hasil berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan bank. Kedua, sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, distribusi kekayaan yang adil dan merata, kemajuan pembangunan ekonomi. Prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan yaitu: yang pertama, kebebasan bertransaksi; yang kedua, bebas dari taklid; yang ketiga, bebas dari upaya mengendalikan kerekayaan dan manipulasi pasar; dan yang keempat, semua orang berhak mendapatkan informasi yang akurat. Di Indonesia, lembaga keuangan terbagi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Adapun fungsi utama dari lembaga keuangan bukan bank adalah: yang pertama, memberi bantuan modal dalam bentuk kredit baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkannya kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. Yang ketiga, mendorong pengembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Lembaga keuangan bukan bank diantaranya pegadaian, koperasi simpan pinjam, dana pensiun, pasar modal, dan perusahaan asuransi. C. Lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan di bidang keuangan. Kegiatan suatu lembaga keuangan dapat berupa penghimpunan dana atau penyaluran dana. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah, yaitu yang pertama, masyir atau spekulasi. Secara bahasa, makna yaitu judi. Yang kedua yaitu gharar. Secara bahasa berarti yaitu menipu, memperdaya, atau ketidakpastian. Yang ketiga yaitu haram. Penegasan terhadap larangan. Larangan bisa saja berasal dari Tuhan maupun dari akal. Yang keempat yaitu riba. Secara bahasa, tumbuh berkembang riba adalah pendapatan penambahan secara tidak sah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang kelima yaitu batil. Secara bahasa, batil adalah tidak sah. Secara ekonomi, pelarangan batil akan mendorong berkurangnya moral, hajar, dan berekonomi. B. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan dalam menyalurkan dana maupun penghimpunan dana masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari, yaitu pertama, Bank Umum Syariah. Bank umum menurut Undang-Undang Perundang-undangan, yaitu Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 47. Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPR menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank yang menerima uang simpanan hanya
dalam bentuk deposito, berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Lembaga keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan. Ciri umum lembaga ini ya mereka menggunakan sebagian dananya dari penegangan saham, baik D. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari jasa penyediaan keuangan terdiri dari yaitu yang pertama fungsi tabungan, menyediakan instrumen tabungan bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dan setelah memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua yaitu fungsi penyimpanan kekayaan, instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal. Yang ketiga yaitu fungsi transmutasi kekayaan di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji memberikan imbalan kepada pemilik. Yang keempat yaitu fungsi likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Yang kelima yaitu pembiayaan atau kredit. Yang keenam fungsi pembayaran, menyediakan mekanisme pembayaran atau transaksi. Yang ketujuh yaitu fungsi verifikasi risiko, menyediakan proteksi terhadap jiwa. Yang kedelapan yaitu fungsi manajemen portofolio. Yang kesembilan yaitu fungsi kebijakan. Ditinjau dari kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan berfungsi sebagai bagian dari unit-unit yang diberi kuasa dalam mengeluarkan uang giri dan deposito. Perbedaan sistem keuangan konvensional dan syariah. Perbedaan yang sangat mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional berada pada prinsip yang digunakan oleh masing-masing bank. Dari prinsip atau akad dalam perbankan syariah, penentuan akad akan disesuaikan dengan kegunaan calon nasabah, yaitu untuk produk yang halal dan memiliki peluang yang baik. Sedangkan pada perbankan konvensional hanya melihat pada aspek keuntungan tanpa melihat fungsi atau manfaat yang akan digunakan oleh calon nasabah, seperti bahasaan yang dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bahwa karakteristik sistem perbankan syariah yang melakukan aktivitas berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan beberapa cara lain dalam sistem perbankan yang mampu menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Sistem perbankan yang mampu menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menggunakan aspek keadilan dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Investasi yang berketika mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, dengan menyediakan berbagai macam produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dan skema keuangan yang lebih bervariatif. Perbankan syariah menjadi terobosan sistem perbankan yang dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, itulah tadi berikut penjelasan saya dan teman-teman saya pada materi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.